Pernah saya amalkan saat diundang saya ke Kalimantan untuk ceramah, tiba-tiba ceramahnya ba'da maghrib, sore hilang suara. Hilang. Sama sekali nggak ada. Ya begitu sholat, ya kita sama amalkan tadi dengan penuh keyakinan, minta, ikhtiar juga, pakai fresh care gini, tapi kita minta, ya Allah, ya wa idza maritu fa huwa yashfin, kalau saya sakit pasti Allah sembuhkan. Nggak mungkin ditugaskan kalau Allah nggak berikan perangkatnya, pasti diberikan. Nah, tahu apa yang terjadi? Begitu ngimamin maghrib, suara keluar. Serak-serak, basah. Begitu tausiah, keluar sempurna. Ba'da isya nyambung, keluar sempurna. Habis ceramah, hilang lagi suara. Hilang lagi suaranya. Supaya disuruh istirahat, gak banyak nanya orang gitu kan. Tapi itu menarik. Dan puncaknya tadi, Quran surah ke-21, ayat 83 sampai dengan 84. Tergantung kasusnya. Kalau di kasusnya misalnya kasus, mohon maaf, ya terkait dengan kehamilan, nanti ada lagi yang lain ayat-ayatnya, ya. Misal di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, nanti di Quran surah ke-19 menjelang persalinan dari ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-26, nanti di Quran pas kalau sudah berkembang janinnya, ada di Quran surah ke-7 misalnya ayat 189 dengan doanya dan turunan lainnya. Bahkan bisa diamati teman-teman yang di SPOG misalnya atau di kebidanan, ada nanti ayat-ayat spesifik. Quran surah ke-22 ayat yang kelima, ya ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minunnya, ya ayat 11 sampai 13 itu lengkap sekali. Kita bisa gali sampai ke situ. Itu yang kita maksudkan syifa. Jadi keluarkan ayat-ayatnya, tapi bukan sekedar dibaca, dalami isinya, sehingga paham apa yang harus dilakukan. Karena di sini nanti ada konsep ikhtiar juga. Ikhtiarnya bagaimana, ya secara medisnya seperti apa, dan pertolongan kepada Allahnya bagaimana. Terakhir Nabi pernah datangi seseorang, dia minta disembuhkan. Ya Allah, ya Rasulullah, si fulan sakit, tolong sembuhkan. Kata Nabi, idzhab ila tabib, pergi ke dokter. Kata orang ini, Anda kan Nabi, tinggal berdoa disembuhkan. Jawab Nabi sangat elegan. Pertanyaan orang ini bagus, Anda Nabi, berdoa dikabulkan, pasti. Tapi jawab Nabi sungguh elegan. Kata Nabi, kesembuhan itu dititipkan di tangan para dokter. Jadi Nabi ingin memberikan satu isyarat, Anda tetap ikhtiar. Karena tidak selamanya Nabi akan hidup. Ya, karena itu dokter-dokter mesti belajar. Saya mendambakan dokter-dokter yang bisa belajar dari Quran juga. Saya mengharapkan nanti ada dokter mata yang hafal, ya. Misalnya ayat-ayat tentang doa, tentang mata, ya, riset tentang ayat-ayat mata, hadis-hadisnya apa, sehingga Anda bisa menerapkan resep-resep yang indah. Ya, aduh, kenapa nih dok, mata saya nih nggak bisa dikontrol nih, sakit. Kenapa? Saya kalau ngelihat tetangga beli kulkas sakit, kan nggak bisa dikasih obat tuh ya. Anda bisa kasih resep, Quran surat sekian, ayat sekian, ayat sekian. Nah, itu yang banyak kejadian sekarang. Ya, orang matanya sehat, tapi tidak bisa membedakan mana milik dia, mana milik orang lain. Demikian juga dengan yang lainnya. Itulah syifa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.